Ini tema kita hari ini, Imam Eli, orang baik yang gagal sebagai ayah. Imam Eli itu seperti itu. Orang baik yang gagal sebagai ayah. 1 Samuel bab 1 sampai bab 4. Ibu saudara-saudari, itu ya Alkitab menunjukkan kehendak Allah atas keluarga itu. Seorang lelaki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi sudah ditunjukkan kehendak Allah atas perkawinan itu semacam apa. Gitu. Lalu juga di hukum Taurat itu juga diceritakan tentang hukumnya sudah jelas tentang kesetiaan itu juga sudah jelas. Misalnya disebutkan di sana tentang jangan berzina, misalnya gitu. Udah jelas hukumnya. Lalu di tempat lain kalau kita membaca kitab Amsal, kita juga ketemu di sana tentang bagaimana orang itu bisa membangun kehidupan yang baik, kehidupan berkeluarga yang baik, bagaimana mendidik anak, begitu tuh ada di kitab Amsal. Jadi semuanya ada di sana. Lalu juga nanti soal keluarga, soal cinta terutama kita juga menemukan di Kidung Agung saya gitu. Tentang cinta yang tidak pasti gitu. Jadi seni hidup uh, suami istri atau keluarga itu juga ada di Kidung Agung sana. Jadi Alkitab itu sebenarnya sudah punya gambaran tentang keluarga yang ideal itu semacam apa. Tetapi pada saat yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab itu juga menceritakan apa adanya kisah-kisah keluarga. Kadang-kadang di sana kisah yang penuh perjuangan. Kisah keluarga Abraham itu kisah yang penuh perjuangan itu. Lalu juga kisah Adam dan Hawa itu juga kisah yang penuh perjuangan. Dan Alkitab itu juga tidak menutup mata terhadap kisah-kisah keluarga yang tidak selalu berhasil. Kisah yang gagal itu juga ada di dalam Alkitab itu. Pendidikan dalam keluarga yang tak selalu berhasil. Ini soal siapa ini? Kain dan Habil itu contoh pendidikan yang tak berhasil ini. Tak berhasil. Biarpun demikian, dalam Alkitab, orang tua tetap dipanggil untuk terus maju dalam mendidik anak-anaknya. Walaupun tak sempurna, walaupun tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi ya keluarga-keluarga ini dipanggil untuk menjadi lebih sempurna. Kitab pertama Samuel, bab 1 sampai 4, itu nanti menceritakan keluarga Elkanah dan Imam Eli. Dua keluarga sebenarnya ini yang diceritakan bersama-sama. Hanya saja nanti akhir cerita dari keluarga ini bertolak belakang. Maka kalau Anda sekalian membaca kisah-kisah ini, maka sangat baik kalau keduanya itu dibaca bersamaan ini. Dibandingkan, disandingkan, dilihat persamaannya di mana, perbedaannya di mana, begitu. Karena ini kisah tentang dua keluarga sebenarnya. Nah, um, itu tentang Samuel yang masih kecil dan juga Eli dan anak-anaknya begitu. Dan kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga sebenarnya menjadi, kita boleh bertanya-tanya ketika membaca kisah ini, sebenarnya sebagai orang yang tua, orang yang dituakan, apakah ini baik-baik saja keadaan kita ini?
juga kita bisa merasa ini tertegur oleh kisah Eli dan anak-anaknya ini. Teksnya yang bab 1 sampai bab 4 tadi itu menampilkan standar pengasuhan anak yang patut dipenuhi. Dan mungkin pada tingkat tertentu kita merasa tidak berhasil. Dan nanti kisah Eli ini menunjukkan bahwa Eli harus membayar harga yang sangat mahal akibat kegagalan mendidik anak-anaknya. Ini agak merupakan teguran yang cukup keras bagi kita para orang tua ini nanti. Juga bukan hanya teguran ya, mengajak kita untuk waspada karena apa yang terjadi pada Eli itu bisa terjadi pada pada siapa saja gitu. Tentang kegagalan mendidik anak bisa terjadi pada siapa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu kita tahu adalah siapakah Eli? Eli itu memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 40 tahun. Jadi dia sebagai hakim. Makanya letaknya itu sebenarnya kalau kitab 1 Samuel itu kan setelah kitab hakim-hakim, lalu ada kitab Rut, dan baru di sini kitab 1 Samuel. Itu saling uh, bercerita pada zaman yang sama. Kitab Rut itu juga pada zaman hakim-hakim. Dan diberi catatan khusus, kitab hakim-hakim, keadaan zaman para hakim dalam kitab 1 Samuel itu adalah pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Jadi ini kata-kata ini kelihatannya biasa, tetapi kalau mengingat pada zaman para hakim, ini kata-kata ini penuh makna ini. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Kenapa firman Tuhan kok jarang? Kenapa penglihatan langka pada zaman para hakim, pada zaman 1 Samuel ini? Kita perlu tahu dulu tentang keadaan zaman para hakim. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nggak ada raja, lalu ya sudah. Kalau saya merasa mencuri itu baik, ya ini menurut saya benar, ya sudah, ini saya lakukan. Kalau saya merasa membunuh itu nggak masalah, ya nggak masalah itu. Pandangan saya benar itu. Kalau saya merasa bahwa beribadat itu nggak penting, melecehkan peribadatan itu ya hal biasa, ya sudah, ini menurut saya benar, ya ya sudah, ini benar. Nah, kondisinya semacam ini, zaman para hakim. Zaman Ruth itu juga semacam ini. Zamannya Samuel kecil semacam ini. Zaman para hakim. Nah, ini siklus zaman para hakim itu untuk kita ketahui, siklus zaman para hakim mungkin sudah dibahas di tempat yang lain. Selalu begini, mulai dengan Israel hidup damai. Ini sesudah zamannya Yosua. Ya. Israel hidup damai, nanti sesudah itu Israel melawan Allah, lalu setelah Israel melawan Allah, ya Israel dihukum oleh Tuhan Allah dengan cara Israel dibiarkan ditindas oleh bangsa lain. Kemudian Israel minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan seorang hakim yang di sebelum-sebelumnya mungkin sudah dibahas soal ini salah satu hakim atau siapa begitu. Dan begitu terus berulang begitu. Spiral, bentuknya spiral, tapi bukan spiral yang naik, tapi spiral yang turun gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara-saudara membaca kitab hakim-hakim, semakin ke belakang itu kok semakin nggak karu-karuan gitu. Siklus zaman para hakim itu semacam ini. Nah, lalu kita ke ini, ke langsung saja ke dengan latar belakang semacam itu, maka kita perlu melihat persamaan Samuel dan Hofni Pinehas.
Samuel itu anaknya Imam Elkana, sedangkan Hofni dan Pinehas ini anaknya Imam Eli yang menjadi tokoh kita pada malam hari ini. Latar belakang, Hofni dan Pinehas itu ya ya sama-sama keluarga, latar belakang keluarganya keluarga imam sebenarnya, sama-sama keluarga imam. Termasuk Elkana itu seorang imam meskipun di sana dikatakan seorang Efraim, tapi imam dari Efraim. Dan dari segi pendidikan, sebenarnya semuanya diandaikan memiliki latar pendidikan yang sama. Baik Samuel, Hofni, Pinehas itu sama, kesempatannya sama. Mereka diberi kesempatan yang sama untuk menjadi, ya meneruskan nanti pekerjaan ayahnya sebagai imam itu. Karena kan orang-orang Lewi kan imamatnya imamat warisan, imamat keturunan macam itu. Jadi semuanya sama, titik ini akhir yang berbeda, yang sangat berbeda. Samuel menjadi pelayan Tuhan di bab 2 ayat 11. Di bawahnya nanti langsung disusul Hofni dan Pinehas itu melakukan dosa-dosa peribadatan. Wah, ini dosa-dosanya cukup cukup mengerikan nanti. Lalu di bab 2 ayat 18-21 ditekankan sekali lagi Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Lalu di bab 2 sampai 25 itu ditekankan lagi Hofni dan Pinehas itu melakukan dosa-dosa moral. Lalu di bab 2:26 Samuel dikatakan bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Sedangkan di berikutnya yang di bab 2:27-36 itu dikatakan soal nubuat penghakiman nanti. Anak-anak Eli ini akan menerima nubuat penghakiman. Lalu di bab 3 itu dikatakan menjadi pelayan Tuhan. Nah, ini nanti nasib yang berbeda. Kita tahu ya kalau kita membaca kisah ini uh, apa namanya dosa-dosa peribadatannya kan ini. Jadi anak-anak Eli itu menyuruh ada seorang petugas itu untuk mengambil makanan yang terbaik, persembahan yang terbaik gitu. Padahal itu persembahan itu harusnya dibakar untuk Tuhan, tapi mereka mengambil begitu aja untuk makan mereka. Dan kalau kalau orang menolak, maka mereka memaksa akan melakukannya dengan kekerasan. Sedangkan melakukan dosa moral ini, ya mereka melecehkan para perempuan yang bertugas menjadi penjaga di pintu rumah Tuhan itu. Ini sungguh luar biasa ini, sungguh luar biasa. Dosa moral yang sangat luar biasa besarnya. Ini mengherankan, pendidikannya sama, semuanya sama, tetapi cara hidupnya menjadi berbeda sama sekali. Mari kita bandingkan kata-kata itu. Dosa anak-anak Eli sangat besar di hadapan Tuhan. Besar, dosanya besar. Dan dibandingkan dengan kata-kata untuk Samuel ini, tetapi Samuel bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Anak-anak Eli besar dalam hal dosanya semakin besar, semakin besar. Seperti spiralnya apa tadi, zaman para hakim. Sedangkan ini Samuel itu bertambah besar tapi dalam hal yang baik gitu. Ini dua dunia yang sangat berbeda, padahal tinggal di rumah yang sama itu nanti. Tinggal di rumah yang sama. Kan kita tahu dari cerita ini bahwa uh, Hana nanti mengirimkan anaknya untuk belajar untuk disiapkan untuk menjadi imam begitu. Dan belajarnya di rumah Eli ini, di rumah Tuhan ini, di bawah pengawasan Eli. Jadi tinggal di rumah yang sama.
tinggal di rumah yang sama, tetapi ya nasibnya berbeda, jalan hidupnya berbeda gitu. Mungkin bisa terjadi dalam kehidupan banyak orang ini. Di rumah yang sama, pendidikannya sama, tetapi nanti anaknya kok berbeda gitu. Bisa jadi. Dan yang aneh dari Eli ya, ini salah satunya ya, Eli nanti menganggap Hana sebagai perempuan tercela, putri Belial, padahal anak-anak lelaki Eli, putri Belial dan anak-anak Belial. Nah, ini dia. Ini Eli. Yang di atas itu cerita tentang apa namanya, ketika Hana sangat bersedih, berdoa di rumah Tuhan dengan mulut komat kamit semacam itu, dan Eli mengira bahwa dia sedang mabuk karena minum anggur dan semacamnya itu. Lalu Eli, Hana mengatakan, saya ini bukan perempuan tercela, putri Belial. Nih itu dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Dosa telah mengeraskan hati anak-anak Eli. Dosanya telah mengeraskan hati anak-anak Eli. Ya tadi ya, tadi seperti spiral tadi. Dosa telah mengeraskan hati anak-anak Eli. Ketika orang terus memilih bertindak dosa, secara bertahap hatinya menjadi keras dan berpaling dari Allah yang hidup. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu juga keras hatinya dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel. Keras hatinya, dan ia berpaling dari Allah. Nah, mari coba kita lihat sekarang kenapa kok berbeda. Apa yang terjadi dengan keluarga Elkana dan Hana? Elkana itu keturunan Lewi yang tinggal di wilayah Efraim, sehingga disebut sebagai orang Efraim. Setiap tahun pergi ke Silo untuk merayakan tiga perayaan wajib. Jadi ada tiga perayaan wajib, yaitu apa ya? Paskah, terus apalagi nanti dilihat. Ada tiga perayaan wajib ini. Dan pada pesta-pesta ini, eh, orang harus bersuka cita dan dilarang bersedih. Itu di ulangan 12, 17, 18. Orang dilarang bersedih pada waktu itu. Akan tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi Hana, dan mungkin termasuk Elkana, suaminya, sukacita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, adalah salah satu yang tersulit ini. Terutama bagi Hana, ini sangat sulit untuk bersuka cita. Walaupun dia setiap tahun pergi ke Silo merayakan tiga perayaan wajib itu. Tetapi, ya, dan dia sulit untuk bersuka cita pada perayaan-perayaan ini. Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena ini, dia tidak punya anak. Hana tidak punya anak. Dan bukan hanya tidak punya anak, kan kalau di dalam perjanjian lama, itu berbeda dengan dunia kita sekarang ini, di mana orang-orang lebih memilih tidak punya anak. Pasangan-pasangan memilih tidak punya anak, apa namanya istilahnya? Child free, lebih memilih begitu. Tetapi pada zaman Hana, keadaannya berbeda sama sekali. Orang yang tidak punya anak itu ya sangat sedih gitu ya. Merasa gagal menjadi seorang ibu. Gagal menjadi seorang ibu. Dan bukan hanya itu yang dialami Hana adalah bahwa selain merasa gagal sebagai seorang ibu, menjadi seorang ibu, dia juga terus-menerus dicibir oleh istri istri yang lain dari Elkana ini kan punya dua istri, yaitu Hana dan Penina. Penina punya anak gitu. Jadi itu yang membuat
Hana menjadi sangat sedih. Elkanah menyemangati istrinya. Dia memberikan bagian terbaik dari kurban, lebih mengasihinya, lebih mengasihinya, dan dia meyakinkan bahwa kasihnya untuk istrinya ini. Jadi ini yang dilakukan oleh Elkanah untuk meyakinkan ini. Dan Elkanah juga seorang yang saleh ya. Relasinya dengan Allah, dia tetap setia pada ketetapan hukum untuk beribadah di Silo gitu. Dia bisa saja menolak ke Silo, dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, em, mereka itu beribadah ke tempat di mana anak-anak Eli ada di sana. Ke tempat ibadah, ke rumah ibadah di mana Eli dan anak-anaknya tinggal gitu. Sebenarnya kalau saya mungkin tidak akan tertarik ke tempat ibadah semacam itu ketika orang-orang yang ada di sana itu sangat kacau begitu, mungkin saya sudah males begitu. Tapi Elkanah tetap gitu, tetap jalan ke sana. Elkanah ini tetap jalan ke sana. Dan Hana juga sama. Dia seorang perempuan dan istri yang saleh. Bertahun-tahun menderita karena mandul dan hinaan. Dia harus menemani suami dan keluarganya, termasuk istri yang lain dari yang namanya Penina ini, ke tempat ibadat. Jadi bisa dibayangkan bahwa Hana ini, dia orang yang menderita dalam keheningan dan tanpa balas dendam. Maka dia seorang yang percaya penuh kepada Allah, mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Ini doa ini yang dicontohkan oleh Hana ini, inilah doa ini. Mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Entah itu isi hati yang penuh sukacita, atau isi hati yang penuh kesedihan, atau bahkan isi hati yang mungkin penuh amarah, itu diungkapkan semuanya kepada Tuhan. Kalau isi hati yang penuh amarah itu seperti Ayub ini, isi hatinya penuh amarah diungkapkan kepada Tuhan, penuh kekesalan kepada Tuhan gitu. Itu Ayub itu. Tapi itulah doa, mengungkapkan isi hati kepada Allah. Dan Hana ini seorang yang dia berjanji kalau dia punya anak, dia akan memberikannya kepada Tuhan. Dan dia menepati janji ini. Dia menepati janjinya ini. Ini kalau saya dulu pernah berjanji apa kepada Tuhan, ketika sudah saya punyai atau saya sudah mencapai apa yang saya mau, janji saya biasanya terlewatkan, terlupakan. Ini tidak dengan Han. Dan ini pengalaman yang menurut saya pengalaman yang indah yang dirasakan. Jadi kenapa Samuel itu bisa luar biasa? Kenapa Samuel itu bisa baik di sebuah lingkungan yang sebenarnya gelap, di sebuah lingkungan yang sebenarnya sangat buruk? Kenapa dia bisa baik? Pertama, karena dia punya orang tua yang sangat saleh semacam itu. Karena kesalehan orang tua itu akan berpengaruh kepada anaknya. Dan bukan hanya itu, ini dikatakan di sana di bab 2 ayat 19. Tahun demi tahun ibunya, Hana, membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya. Ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Ini pengalaman indah, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Pengalaman indah yang dirasakan oleh seorang anak kecil ini. Merasa dicintai oleh ibunya, merasa dicintai oleh ayahnya, merasa dicintai oleh keluarganya. Walaupun dia berada di tempat kos dalam tanda kutip, tetapi dia merasa dicintai. Dikunjungi setiap tahun, dibuatkan jubah yang semakin lama tentu saja jubahnya semakin gede ini. Ini pengalaman indah yang dialami Samuel. Dan ini mungkin yang tidak didapatkan oleh anak-anak Eli.
Mungkin tidak didapatkan oleh anak-anak Eli. Nah, sekarang kita ke Eli. Apa yang terjadi pada Eli? Sebenarnya boleh dibilang Eli itu seorang yang baik itu. Dari segi moralitas, itu tidak ada catatan tentang dosa beratnya, tidak ada. Ketika dia mengatakan kepada Hana, jangan minum, buanglah anggur itu, misalnya gitu. Sebenarnya dia bukan seorang peminum. Dia tidak dikatakan mencuri. Ketika dia mendesak Samuel untuk menceritakan apa adanya, apa yang terjadi, rupanya dia juga bukan seorang yang suka berdusta, rupanya. Dia tidak menceraikan istrinya. Dia tidak berlaku serong. Dia juga tidak memperlakukan anaknya itu sewenang-wenang, tidak. Dari segi moralitas, ini Eli itu sebenarnya seorang yang baik itu. Dan juga sikapnya terhadap Samuel, dia tahu dari nubuat ya. Jadi ada dua nubuat yang diterima Eli, itu ada dua nubuat. Yang pertama itu nubuat dari seorang utusan Tuhan. Yang kedua itu nanti nubuat yang datang lewat Samuel ini tentang keluarga Eli. Eli tahu bahwa Samuel akan menggantikannya sebagai pemimpin rohani Israel. Dan dia tidak merasa iri, tidak. Dia menerima perkataan nubuat melalui Samuel itu. Dia tidak masalah itu dengan itu. Jadi sikapnya pada Samuel itu tetap tetap baik. Lalu bagaimana dengan sikapnya kepada Tuhan? Dia hormat kepada tabut Tuhan itu. Karena apa? Ketika orang-orang Israel membawa tabut itu ke pertempuran, dia mencemaskan tabut itu. Mencemaskan tabut itu. Dan ketika dia tahu tabut itu direbut, dia terkejut dan mati karena jatuh. Dia mati itu bukan karena tahu anaknya meninggal, itu tidak. Kan ada orang bawa berita bahwa anaknya meninggal. Tetapi dia nampaknya di poin itu dia baik-baik saja. Tetapi ketika dikatakan bahwa tabut itu direbut orang, dia terkejut dan mati karena jatuh. Jadi dia orang yang sebenarnya juga menghormati tabut Allah itu. Orang yang baik ini. Lalu kesalahan fatalnya di mana? Kesalahan fatalnya. Eli mengenal Allah. Namun faktanya Allah menubuatkan hukuman atas dia dan keluarganya. Dia gagal sebagai ayah, sekaligus gagal sebagai seorang imam. Apa yang terjadi? Ya kalau kita di Jawa kan um, ada ungkapan anak polah bobo kepradan. Apa yang dilakukan anak? Ya ini tanggung jawab orang tuanya, bapaknya juga yang akhirnya nanti um, kena akibat gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini kata-kata nubuat itu di 229 itu, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ini kesalahan fatal ini. Jadi lebih ya ya terhadap anaknya dia lebih bagaimana? Lebih bagaimana begitu. Dan bukan hanya itu, nanti di 229 juga dikatakan, mengapa kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Rupanya kamu sekalian ini termasuk Eli yang terlibat di sini. Dia memang menghormati tabut perjanjian, tetapi di sisi lain untuk urusan kurban dia tidak terlalu peduli begitu. Jadi ini ciri khas imam pada zaman hakim-hakim tadi, yang merasa apa yang baik ya sudah ini baik saya lakukan. Ciri khasnya begitu. Tapi inilah kesalahan fatal si Imam Eli ini sebagai bapak dan juga sebagai imam, dia kesalahan fatalnya di sini. Lebih menghormati anak-anaknya daripada Allah. Ini kesalahan fatalnya.
Bukan hanya itu ya, punya kesalahan fatal, dia kalau dilihat-lihat lagi, dia adalah ayah yang pasif dia. Dia sangat toleran dengan kesalahan anak-anaknya. Dikatakan di sana, aku telah memberitahukan kepadanya, dikatakan di bab 3:13 itu soal hukumannya, soal nubuatnya, aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya. Jadi Tuhan Allah sudah memberitahukan sebenarnya, sudah memberitahukan soal keluarganya itu sudah tahu. Juga pelanggarannya ini juga rupanya juga dia tahu sebenarnya pelanggaran ini. Pelanggarannya juga sudah tahu. Dan bukan hanya toleransi, menoleransi, dia terlibat juga rupanya. Apakah dia mengingatkan anak-anaknya? Mari coba kita lihat uh, bab 2 ayat 23-25 itu. 1 Samuel bab 2, 23-25. Apakah ada yang sudah menemukan ayat ini? Iya, baik, saya bacakan. Karena itu, ia berkata kepada mereka, mengapa, ini mulai ayat 22 saja. Eli sudah tua sekali. Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu, anakku. Bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seorang berdosa terhadap Allah yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengahnya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Jadi mengingatkan anaknya, tapi ya sudah ya, ya itu loh tidak baik itu dilihat orang. Hanya itu aja, hanya itu saja pengingatkannya, mengingatkannya. Mengingatkan iya, tapi terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Eli mungkin seorang ayah yang baik secara moral, tetapi dia terlalu lemah untuk menegur anak-anaknya. Ayah yang pasif. Maka ini ya sikap pasif orang tua terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah bisa berdampak buruk pada diri sendiri dan keluarganya. Ini yang bisa dilihat dari pengalaman si Eli ini, sikap pasif orang tua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira bukan kira-kiranya kita semuanya um, pernah melihat kejadian-kejadian semacam ini. Dan kalau saya mendengar cerita-cerita sharing kapan hari itu, misalnya tentang orang tua yang sejak kecil itu berusaha untuk mengajarkan kitab suci kepada anak-anak, itu bagi saya suatu yang luar biasa gitu. Suatu yang luar biasa. Yang di Keuskupan Malang itu kan ada apa itu? Memperkenalkan baca kitab suci setiap hari kepada anak-anak dan orang tuanya ikut gitu. Wah, ini kan luar biasa gitu. Luar biasa menjadi orang tua, bahkan kalau di kisah-kisah itu pengalaman di Keuskupan Malang itu pernah saya dengar juga tentang di tempat lain, kalau nggak salah di Keuskupan Ketapang. Jadi tentang ada seorang ya, paling nggak ada seorang Romo itu bercerita tentang ada kegiatan yang diadakan di paroki, itu kegiatan anak-anak, tapi nanti anak-anak lah yang pada akhirnya membawa orang tuanya ke gereja. Gitu. Orang tuanya dibawa ke gereja.
Ya seperti yang di Keuskupan Malang ini mengajarkan kitab suci sejak dini kepada anak-anak dan orang tuanya yang ngikut gitu. Tapi idealnya memang orang tua tidak pasif terhadap anak-anak, terutama yang berkaitan dengan alam. Karena apa? Karena kalau kita membaca kitab Amsal tentang pendidikan anak macam-macam gitu, dikatakan di sana kalau anak sejak kecil itu dibiasakan kepada hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan, maka hal itu juga akan terbawa suatu saat, atau tentang kehidupan yang baik, maka hal itu juga akan terbawa ke kehidupan yang mendatang ketika anak-anak ini menjadi dewasa. Yang sudah diajari aja sejak kecil itu bisa meleset, apalagi yang tidak diajari sama sekali. Maka ya, pengalaman Eli ini pengalaman yang buruk sebenarnya, tetapi dari sana kita bisa belajar sesuatu gitu. Apa yang terjadi pada Eli? Eli itu adalah orang yang boleh dibilang itu beragama tanpa kenyataan. Eli terlibat penuh urusan keagamaan, urusan peribadatan. Dia bekerja dan tinggal di dekat tabut Allah. Idealnya, dia sangat dekat dengan Tuhan Allah. Namun ya ironinya, dia tidak sungguh berjalan bersama dengan Allah. Ini beragama tanpa kenyataan. Mungkin hatinya urusan-urusan agama, tetapi tidak dengan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau berkaitan dengan ini, saya kadang juga merenung berkaitan dengan ini. Misalnya saya merenung selama bulan Mei ini, itu ada cukup banyak kegiatan, ada cukup banyak kegiatan yang isinya itu misalnya pengajaran atau apalah begitu. Kapan hari saya hitung ini, di selain tugas-tugas yang resmi, dalam tanda kutip tugas-tugas yang resmi, tugas yang tidak resmi ini ada lebih dari 10 mungkin. Ada yang lebih dari 10, dan ini semuanya berkaitan dengan pengajaran dan macam-macam begini. Dan ya tentu saja menyiapkan ini, menyiapkan itu, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Alkitab dan lain-lainnya begitu. Tetapi ini saya juga bertanya pada diri sendiri. Saya sudah berbicara tentang Tuhan tanpa henti dalam banyak kesempatan. Tetapi apakah saya sendiri itu berbicara dengan Tuhan? Sudah berbicara tentang Tuhan itu sudah bisa berjam-jam. Hari ini akan berbicara tentang Tuhan mungkin 2 jam. Tetapi apakah saya punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan sebanyak itu? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan saya yang berkaitan dengan pengalaman Eli ini tentang beragama tanpa kenyataan ini. Lalu juga kalau berkaitan dengan Eli, dia tegas sebenarnya. Dia menegur Hana karena dia mengira bahwa Hana itu mabuk. Dia mengira Hana itu mabuk. Maka dia menegur Hana dan mengatakan singkirkan itu anggur itu. Namun dia sendiri ternyata terlibat dalam kesalahan makanan persembahan, dan saat anak-anaknya melakukan perzinahan di dalam rumah Tuhan, tegurannya pun sangat ringan, jangan lakukan, dilihat orang banyak, malu gitu. Kalau nggak dilihat orang banyak ya mungkin dibiarkan aja gitu. Ini bagi saya secara pribadi juga penting, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Saya bisa saja tegas untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri itu tidak. Ini seperti juga pengalaman Salomo. Salomo itu orang yang sangat-sangat bijaksana. Kebijaksanaannya dikenal di mana-mana. Dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sulit begitu. Salomo luar biasa dalam hal ini.
luar biasa. Kebijaksanaannya tak tertandingi. Mana ada orang yang menandingi kebijaksanaan Salomo. Itulah kenapa. Jadi seluruh apa ini eh, tradisi kebijaksanaan itu biasanya dikaitkan dengan Salomo. Kebijaksanaan itu dalam artian cara hidup yang baik gitu. Semuanya dikaitkan dengan Salomo. Pengajaran-pengajaran Salomo luar biasa, luar biasa. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi pada Salomo itu pengajarannya luar biasa, tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Karena kalau untuk dirinya sendiri, ya kita tahu Salomo itu betapa berantakannya orang ini. Betapa dia sebagai seorang Israel, sebagai seorang raja, itu mendatangkan bencana yang luar biasa bagi Israel karena kesalahannya sendiri. Punya istri dari negara macam-macam, bangsa yang berbeda-beda, 700 istri, 300 gundik, dan termasuk dewa-dewinya dimasukkan ke Israel begitu. Bijaksana untuk orang lain, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Dan ini sama, Eli juga sama. Tegas untuk orang lain, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga pada akhirnya, saat ketaatan kepada firman Allah melemah, agama hanya jadi permainan. Saat Allah tak ditaati, orang kehilangan kenyataan. Iya, memang kalau ketaatan kepada Allah itu hilang, ya agama ya sebenarnya nggak ada artinya sudah. Hanya jadi permainan, mungkin. Hanya jadi kedok mungkin semacam itu. Dan ini berdampak serius kalau berkaitan dengan Eli. Ini dampak seriusnya saat anak-anak melihat orang tua beragama, namun tak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mungkin di belakang akan kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang em, bagaimana orang itu kalau anak-anak itu terutama belajar lewat penglihatan itu nanti. Lalaikan tanggung jawab. Kenapa Eli gagal? Karena dia melalaikan tanggung jawab. Eh, Eli mungkin mengangkat bahu ketika orang mengatakan, apa yang terjadi dengan anakmu? Eli mungkin mengangkat bahu dan mengatakan, anaknya sudah dewasa. Tetapi dia membiarkan anak-anaknya hanyut dan tenggelam oleh arus zaman hakim-hakim. Dia membiarkan anaknya begitu. Terus dibiarkan aja begitu. Dan ini sungguh menyedihkan ketika sudah tahu anaknya tenggelam, ya dibiarkan itu. Ini agak menyedihkan apa yang dialami oleh Eli ini. Seorang konselor Kristen itu mengatakan bahwa masalah nomor satu yang dihadapinya dari macam-macam konseling itu, masalah nomor satu yang dihadapinya adalah orang tua yang pasif. Orang tua yang pasif ini akan menimbulkan banyak masalah. Jadi membiarkan orang tua yang pasif dan juga permisif. Permisif itu kalau anaknya begini, begitu, ya sudah dibiarkan begitu aja. Begitu. Dibiarkan begitu aja. Permisif, nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Gitu. Pasif dan permisif. Ini bagi seorang konselor Kristen ini, dia mengatakan itu masalah nomor satu yang dihadapi. Kenapa anak-anak itu bermasalah? Apa gitu. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada bagian di mana sesudah Eli mendengar nubuat yang disampaikan oleh Samuel dalam mimpinya, dalam penglihatannya, dia mengatakan, dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Tampaknya kata-kata ini nampaknya saleh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dialah Tuhan, biarlah dia melakukan apa yang baik di matanya. Padahal ini kata-kata ini isinya hukuman tadi, kata-kata Tuhan itu. Dan Eli dalam poin ini, dia tidak berusaha untuk menyelamatkan keluarganya.
Orang ini seperti orang yang masa bodoh sebenarnya. Dan kalau lihat kata-kata ini, dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Ini persis kata-kata zaman para hakim. Orang melakukan apa yang dianggapnya baik menurut pandangan mereka. Jadi dia memperlakukan Allah itu seperti memperlakukan hakim-hakim pada orang-orang pada zaman para hakim itu. Ini sikap yang dalam bahasa sekarang ini disebut fatalisme. Ya sudah, kalau Allah mau melakukan apa ya sudah, biar Allah melakukan apa begitu. Biarlah Allah melakukan apa begitu. Jadi ya kelihatannya saleh, tapi ini sama sekali tidak saleh kata-kata ini. Belajar dari kegagalan Eli. Apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan Eli? Bapak Ibu, kita ini ya seperti Thomas Alva Edison ya. Dia belajar dari kegagalannya percobaan yang sebelum-sebelumnya sampai dan seterusnya, dari sampai ratusan percobaan sebelumnya begitu. Kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain itu. Sebagai orang tua yang baik, kita semua bertekad untuk menjadi tanda kutip gembala yang baik dalam keluarga. Biarpun begitu, mungkin kita tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Gitu. Mungkin kita tidak tahu harus bagaimana. Yang menarik dari pengalaman ini tadi adalah soal um, ini. Anak-anak Eli tinggal di rumah Tuhan. Mustahil mereka tidak tahu siapa Tuhan Allah Israel itu. Mustahil. Mereka tahu. Ironisnya, tadi dikatakan di bab 1 ayat 12 bahwa mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ironis ini. Mereka tahu segala sesuatu tentang Allah, tetapi mereka tidak memiliki iman yang personal. Ini seperti yang tadi saya ceritakan di bagian awal. Mereka bisa berbicara tentang Allah, tetapi tidak pernah berbicara dengan Allah. Ini keadaan yang menimpa anak-anak Eli. Dan mungkin juga termasuk Eli. Maka di poin ini, anak perlu diantar pertama-tama punya relasi personal dengan Tuhan. Kalau di dalam teologi itu, iman itu ada dua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi yang pertama itu, saya mungkin kebalik-balik nanti, ada istilahnya fides qua dan fides que. Nah, ada apa itu fides qua, fides que? Fides, pokoknya salah satunya saya mungkin kebalik-balik. Salah satu itu adalah fides itu kan iman. Jadi ini iman itu ada yang iman yang benar. Misalnya saya beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, gitu. Itu iman yang benar. Bahwa saya mengimani Allah Tritunggal, itu iman yang benar. Bahwa saya tidak, saya menolak anggapan bahwa Yesus itu hanya menjadi Tuhan ketika dia sudah bangkit, gitu. Saya menolak iman yang semacam itu. Ini iman yang benar, gitu. Tetapi ada pula iman yang tidak kalah pentingnya dengan iman yang benar semacam ini adalah iman yang menggerakkan seseorang. Iman yang menggerakkan seseorang. Iman yang benar ini, misalnya iman tentang Yesus adalah Tuhan, ini menggerakkan saya untuk misalnya berdevosi, contohnya. Berdevosi kepada nama Yesus, misalnya gitu. Iman yang benar ini menggerakkan saya untuk belajar teologi. Gitu. Juga misalnya kalau kita beriman tentang kitab suci, oh Alkitab itu firman Tuhan, saya tahu Alkitab itu firman Tuhan. Saya tahu bahwa Alkitab itu adalah sabda Allah, tetapi dengan menggunakan bahasa manusia. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Tetapi iman yang menggerakkan itu adalah saya tergerak untuk membacanya.
Saya tergerak untuk mencintainya. Saya tergerak untuk mempelajarinya. Ini iman yang kedua yang menggerakkan. Dan harus begitu, harus personal semacam itu. Harus personal. Penting memang iman yang benar, tapi yang tidak kalah penting adalah iman yang menggerakkan ini. Takut akan Tuhan. Anak-anak Eli sama sekali tidak hormat terhadap hal-hal yang berurusan dengan Allah. Mereka melecehkan sistem peribadatan, bahkan berbuat nista di rumah ibadat. Takut akan Tuhan. Nah, ini juga yang seringkali disebutkan di dalam kitab Amsal ya. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Allah. Takut yang bagaimana sebenarnya? Apakah Allah yang meneror atau yang semacam apa? Bukan takut yang semacam itu. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah lebih rasa hormat kepada Tuhan, rasa menghargai betul hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Menghargai takut akan Tuhan itu bahwa Tuhan itu pencipta saya dan saya adalah ciptaannya, itu ya. Rasa semacam itu. Maka secara sangat praktis, itu tidak bijaksana kita mengatakan hal-hal yang sifatnya lelucon tentang Allah, firman-Nya atau Yesus Kristus. Saya termasuk tidak terlalu antusias ketika ada seseorang yang mengucapkan selamat ulang tahun dan Yesus yang memberikan apa ini loh, memberikan kuenya begitu, selamat ulang. Saya tidak terlalu antusias dengan itu. Mungkin orang bermaksud lucu-lucuan ya, tapi saya tidak terlalu antusias dengan hal semacam itu. Karena iya, saya ingat pada waktu di pertemuan Regio Jawa kemarin, mungkin Salim dan yang lain-lain juga sempat mengikutinya ya di Regio Jawa kemarin, tentang bagaimana orang-orang dari agama lain itu menghormati kitab sucinya itu. Saya agak apa ya terpana tentang bagaimana cara mereka menghormati kitab sucinya. Misalnya kitab suci tidak boleh dibawa tangan kiri, terus letaknya harus berada di apa namanya di atas, pokoknya di atas lah letaknya kitab suci di atas, tidak boleh diletakkan di sini ini di ketiak kiri itu tidak boleh begitu. Jadi bagaimana orang-orang ini menunjukkan rasa hormatnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Dan ini baik sebenarnya. Ini baik. Koreksi tetap penting. Eli itu sudah 90 tahun. Anak-anaknya mungkin pada waktu itu sudah berumur 40 atau 50 tahun. Ini sudah cukup umur ini, anak-anaknya ini. Memang mereka tidak perlu lagi dikoreksi seperti anak-anak. Tidak perlu dikoreksi seperti anak-anak. Anak kecil terutama. Tetapi koreksi tetap diperlukan. Mau dalam kehidupan kita aja, dalam program-program itu kan ada MONEF, monitoring dan evaluasi itu. Itu aja tetap diperlukan hal semacam itu dalam kehidupan yang biasa aja. Apalagi terhadap anak-anak, terhadap seorang anak walaupun dia sudah berumur. Saya di sini tinggal bersama dengan frater-frater dan mereka ini kan orang-orang yang sebenarnya juga sudah cukup umur, cukup dewasa. Umurnya mereka rata-rata 25, ada yang 24, 23, macam-macam. Sudah dewasa. Tetapi di sini tetap saja itu banyak hal yang harus diingatkan, banyak hal yang harus dikoreksi. Kalau saya mengamati pengumuman-pengumuman mereka juga pengumuman-pengumuman yang sifatnya mengoreksi misalnya gitu. Ada yang kurang, ada yang apa begitu. Tidak ada yang terlambat untuk mengoreksi. Oh, ini sudah tua banget ini, sudah 50 atau sudah 40 ini sudah terlalu tua untuk dikoreksi. Tidak. Tidak ada yang terlambat untuk mengoreksi. Karena apa? Karena rahmat Allah bekerja
kapanpun dan dimanapun. Rahmat Allah bekerja di sana. Anak-anak kita juga tetap perlu dikoreksi. Karena bagaimanapun kita sebagai orang dewasa itu kan orang yang idealnya itu sudah berjalan lebih jauh kan, lebih jauh jalan-jalan kita sudah lebih jauh dan anak-anak kadang belum tahu sampai di sana itu perlu mengoreksi. Allah rahim dan adil. Setelah lama tak berbicara, Allah menyatakan kehendaknya kepada Eli dan keluarganya. Tadi dikatakan di bagian awal bahwa pada masa itu penglihatan jarang. Firman Allah juga jarang terdengar. Kenapa jarang? Karena orang Israel hidup menurut jalannya sendiri. Jadi ya Allah seperti berbicara dengan tembok, gitu. Allah berbicara seperti kepada orang-orang yang telinganya tidak mendengar gitu. Jadi ya sudah, itu menjadi sangat, rasanya tidak ada gunanya Allah berbicara. Tetapi setelah lama tak berbicara, Allah menyatakan kehendaknya kepada Eli dan keluarganya. Allah menyatakan memperingatkan Eli dan keluarganya. Dan ini tidak hanya sekali. Jelas tidak hanya sekali. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa awalnya itu Eli sudah diingatkan oleh seorang abdi Allah. Yang di bab 2 ayat 27 itu. Sudah diingatkan oleh seorang abdi Allah. Lalu yang berikutnya dia akan diingatkan oleh Samuel sendiri. Namun, ya sudah, walaupun sudah saya yakin itu lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Namun, keputusan ada di tangan Eli dan anak-anaknya. Saya yakin ketika Samuel masih kecil, sampai nanti Eli sudah Samuel beranjak dewasa, itu ada banyak waktu, ada rentang waktu sebenarnya bagi Eli dan keluarganya untuk memperbaiki diri. Allah sudah rahim di sana. Tetapi mereka tidak, ya keputusan ada di tangan mereka, dan Allah membuktikan janjinya. Allah membuktikan janjinya, janji ini termasuk untuk hal-hal yang sifatnya janji, memang benar-benar janji, tapi juga yang termasuk hukuman. Allah membuktikan janjinya. Nah ini jadi pengingat bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini ada ya Kardinal Gaspar Mermiot. Dia mengatakan, mutiara yang paling berharga yang pernah Anda miliki, yang melingkar di leher Anda adalah tangan-tangan anak-anak Anda. Ini ungkapan yang menurut saya sangat indah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa mutiara kita yang berharga ya mutiara yang ini, yang di kalung kita itu sangat berharga mutiaranya. Tetapi ya kita pernah mengejar mutiara yang semacam itu. Pernah mengejar mutiara yang semacam itu. Tetapi rupanya menurut Kardinal Gaspar Mermiot, bukan itu mutiara yang paling berharga. Mungkin kita sudah banyak menghabiskan waktu untuk memburu mutiara yang semacam itu. Dan Kardinal mengatakan bahwa yang lebih berharga adalah tangan-tangan anak-anak Anda yang melingkar di leher Anda. Wah, ini ungkapan yang menurut saya indah, menjadi pengingat bagi kita tentang bagaimana kita bersikap ini, bersikap. Keadaan orang tua, tantangan. Ya ini sebenarnya sudah apa yang bisa kita refleksikan lebih jauh dari pengalaman pengalaman si Eli dan juga dibandingkan dengan Elkana dan keluarganya. Sebagai orang tua, kita lahir dalam sebuah keluarga. Namun tidak semua orang tahu, tidak semua dari kita ini tahu
tentang indahnya keluarga Kristen atau indahnya kalau kita dari keluarga Protestan atau dari keluarga yang lain gitu. Em, Tidak semuanya tahu keluarga yang ideal itu semacam apa. Biarpun demikian, apapun masa lalu kita tetap bisa membesarkan anak dalam lingkungan yang saleh. Ini keyakinan keyakinan kita. Selalu ada harapan gitu, selalu ada harapan untuk ke arah sana. Dan ini juga ungkapan yang menurut saya em, kalau ngomong soal ini ya menjadi orang tua tadi, Johann Wolfgang van Goethe dia pernah mengatakan ini, ada dua hal yang harus didapatkan. Siap malam. Ada dua hal yang harus didapatkan anak dari orang tuanya, yaitu akar dan sayap. Akar dan sayap. Kita juga bisa membaca pengalaman-pengalaman Samuel dan anak-anak Eli dari sini. Orang tua Samuel itu memberikan akar yang kuat, memberikan akar yang kuat. Saya sangat yakin. Kenapa orang tuanya, kenapa Samuel itu bisa ibaratnya lingkungannya Samuel itu kan lingkaran yang ada badainya sebenarnya. Badai lingkungan zaman hakim-hakim gitulah ya. Tetapi kenapa Samuel itu kok bisa bertahan dalam lingkungan yang buruk itu? Kenapa dia menjadi orang yang bertambah besar, disukai Allah dan juga manusia? Kenapa? Karena dia punya akar yang kuat. Akar yang dia terima dari orang tuanya itu adalah pertama ya cinta orang tua tadi. Pengalaman dikasih orang tua, pengalaman rumah itu sangat kuat bagi Samuel. Kita masih ingat ya bedanya antara home dan house. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan home dan house itu kan beda. Kalau house itu katanya ini berkaitan dengan tembok yang uh, rumah kita ini, atau atapnya, atau AC-nya, atau lukisan-lukisannya, atau apalah begitu yang berkaitan dengan itu yang melindungi kita dari yang membuat kita merasa enak tidur gitu, aman tidur gitu. Itu penting. Tetapi yang juga tidak kalah penting itu adalah home, di mana anak merasa diterima, di mana anak merasa dimengerti, dipahami begitu. Dan juga suasana yang hangat di dalam keluarga begitu. Itu menjadi akar yang kuat. Selain nanti juga akar-akar itu berkaitan dengan misalnya ya soal-soal agama misalnya, ketentuan-ketentuan iman misalnya begitu, itu juga akan menjadi akar untuk anak-anak. Saya ingat dulu ada seorang warga WNI yang sudah lama di Belanda. Mungkin sekarang sudah menjadi warga negara Belanda. Orang Surabaya. Dia bercerita tentang ini. Dia bercerita tentang kenapa dia selalu mengajak anaknya itu ke gereja. Walau sampai anaknya sudah cukup dewasa, tetapi tetap aja di kegiatan di sana kan ada apa namanya istilahnya KKI ya, KKI atau apa? Keluarga Katolik Indonesia begitu loh. Kenapa kalau ada pertemuan-pertemuan begitu anaknya selalu diajak begitu? Karena dia mengatakan bahwa Romo saya tidak bisa membekali anak-anak saya ini dengan mungkin dengan uang atau kekayaan atau apalah yang cukup, tetapi setidaknya untuk hidupnya yang di masa depan saya berusaha membekalinya dengan iman gitu. Ini saya rasa pengalaman yang luar biasa dari ayah ini, memberikan akar kepada anaknya ini. Tapi pada saat yang sama juga memberikan sayap gitu. Sayap yang, oh anak-anak ini bukan fotokopi saya gitu. Anak-anak harus seperti saya gitu. Tidak ternyata. Ternyata kalau sayap itu ya membiarkan atau memberikan kesempatan anak-anak untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengejar cita-citanya. Selama itu sesuatu yang baik, selama sesuatu yang berguna untuk
em, hidupnya, untuk ya untuk masa depannya itu, ya ini saya menurut Wolf Bute ini, hal ini, dua hal ini. Dan ini lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan akan peran orang tua. Anak-anak itu belajar lebih banyak dari kita, dari hidup kita dibandingkan dengan kata-kata kita. Mungkin anak-anak terutama yang masih kecil ya, itu tidak akan mendengarkan kata-kata kita. Ya, mereka akan kalau dinasihati itu masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan begitu. Itu ya sudahlah, itu akan terjadi pada anak-anak. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah mereka itu selalu melihat kita. Mereka selalu mengamat-amati kita. Pengalaman saya di di bidang pendidikan ini adalah ini. Jadi di antara frater-frater atau pengalaman saya dulu sebagai seorang frater ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya selalu melihat romo-romo. Ya kata-katanya saya lupa ya, kata-kata romo-romo itu yang banyak saya lupa, apa yang menjadi nasihat mereka saya lupa, tidak banyak yang saya ingat. Tetapi saya ingat betul apa yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaan mereka apa gitu. Padahal saya sudah dewasa loh ya pada waktu itu, sudah cukup dewasa, dan itu saya mengamati mereka, saya melihat mereka, saya membicarakan mereka dengan teman saya, ngerasani romo nih, ngerasani romonya gitu. Jadi lebih banyak kita ini belajar dari melihat. Maka ketika ada seorang romo yang bagi saya, kenapa ya romo ini wajahnya selalu kok segar begitu ya? Wajahnya selalu segar. Dan saya penasaran begitu, apa yang terjadi dengan Romo ini? Kok wajahnya selalu segar, kelihatan selalu cerah begitu loh. Apa yang terjadi? Nah itu dia. Romo ini kan tidak banyak menasihati saya ya, pada waktu itu tidak banyak menasihati saya gitu. Tapi dari penampilannya, dari caranya dia, saya belajar banyak. Jadi ini peran orang tua kita, kita lebih banyak dengan kata-kata, lebih banyak dengan tindakan daripada dengan kata-kata. Anak-anak seperti semen basah. Apapun yang jatuh ke atasnya akan meninggalkan kesan dan jejak. Ya ini, kalau kesan-kesannya yang dia dapatkan itu baik dari orang tuanya, maka ya akan meninggalkan jejak yang baik pula. Kita masih ingat ya cerita tentang Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan bahwa bapak saya itu adalah seminari saya yang pertama. Kenapa dia mengatakan bapaknya adalah seminari yang pertama? Itu karena ini, karena dia ketika masih kecil, ya ketika masih kecil, Paus Yohanes Paulus II itu kan sudah ditinggal ibunya. Ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Dan bapaknya lalu hidup sendirian sampai nanti, ya sampai akhir. Apa yang dia lihat dari bapaknya? Dia seringkali melihat bapaknya itu berlutut dan berdoa. Dan itu yang membuat dia merasa, oh ini seminari kecil saya ini. Sekali lagi anak-anak melihat, melihat daripada mendengar. Maka ya saya jadi ingat satu lain lagi cerita tentang ini ya, Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi. Suatu kali dia mengatakan, eh, suatu kali dia diundang ke sebuah desa atau desa tetangga atau apalah begitu. Dan dia mengatakan dia mengajak muridnya ke sana, ke desa itu. Lalu dia di sana itu sebenarnya diundang untuk mengajar kalau tidak salah ya. Diundang untuk mengajar. Lalu dia pergi ke sana bersama muridnya. Em, dalam perjalanan dia mampir ke toko tukang sepatu atau apalah begitu, atau tukang daging, dia ngobrol di sana. Lalu dia sempat mengunjungi ada seorang
ibu yang suaminya meninggal atau apalah begitu. Terus pada akhirnya dia sampai ke sekolah dan ngobrol-ngobrol dengan guru-guru yang di sana. Lalu ketika sudah tengah hari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Ayo kita pulang." Lalu si Fransiskus, murid-muridnya kaget, "Loh, pulang? Bukankah engkau diundang ke sini tadi untuk mengajar?" Lalu Fransiskus Asis mengatakan, apa? Apakah aku belum mengajar? Bukankah aku tadi sudah berbicara dengan orang di perjalanan tadi dan mereka sudah menanggapinya, mereka sudah dan seterusnya. Lalu dia mengatakan di kesempatan lain, kita memang harus banyak berkhotbah. Kita memang harus banyak berkhotbah. Kalau perlu, itu berkhotbah dengan kata-kata. Menarik kan? Ungkapan Fransiskus Asisi. Iya, berkhotbah yang paling mujarab ya, berkhotbah dengan hidup, berkhotbah dengan kata-kata itu ya nanti-nanti. Juga terbatas orang yang berkhotbah dengan kata-kata itu siapa. Ya paling hanya romo atau eh, ketua ketua lingkungan atau apa begitu kan, atau asisten imam, hanya itu aja yang punya kesempatan berkhotbah dengan kata-kata. Tetapi kalau berkhotbah dengan hidup, itu semua orang bisa melakukannya. Kita harus banyak berkhotbah, lebih-lebih dengan hidup. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini saya ambil dari salah satu peserta ini di sini. Salah satu peserta yang ikut di sini. Jadi dia mengutip ini ya. Apa cara terbaik untuk mengajarkan anak Anda berdoa? Lalu jawabannya ya berdoa bersama mereka. Berdoa bersama mereka. Ini cara terbaik. Yang terakhir ini. Masih belum ya, belum yang terakhir ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata seni mengasuh anak itu adalah seni hidup itu sendiri. Seni hidup. Kalau orang bisa hidup dengan sebaik-baiknya, maka itu itu pasti nanti akan anak-anak itu juga akan terdampak begitu. Saya ingat dulu suatu kali itu diajak makan dengan satu keluarga dengan anak-anaknya yang masih kecil. Uh, yang satu itu bukan anaknya sendiri, tapi anak saudaranya. Yang dua itu anak keluarga itu sendiri, anak keluarga itu sendiri. Lalu pada waktu itu makan, mereka masih kecil-kecil, makan dan yang mengejutkan saya, anak yang satu yang bukan anaknya sendiri itu ya langsung makan aja gitu, makan ya langsung makan. Tetapi yang lainnya lagi, satu lagi anak mengatakan, "Loh, makan, tidak doa dulu, tidak doa dulu," sambil tanya begitu. Artinya apa? Anak ini sudah dibiasakan berdoa gitu. Sudah dibiasakan berdoa oleh orang tuanya dan ya itu akhirnya jadi kebiasaan begitu. Maka seni hidup itu yang ini. Nah, ini yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, nanti kita bisa sharing-sharing atau apa ini. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu ada anak dengan tangannya, mengangkat tangannya. Anak dengan mengangkat tangannya. Tangan itu masih kecil. Tangan itu masih kecil dan mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang lain tangan itu bisa terluka karena jatuh, tangan itu bisa belepotan apa es krim mungkin atau belepotan makanan mungkin suatu saat nanti. Em, Suatu saat nanti tangan itu juga macam-macam lah, itu bisa em, mungkin penuh tinta atau apa begitu. Tetapi ini tangan-tangan masa depan. Ini jari-jari masa depan. Karena apa? Tangan itu, jari-jari itu, suatu saat nanti bisa pegang pisau. Tetapi pisaunya bisa untuk menyakiti orang,
tetapi bisa juga pisaunya untuk menyembuhkan orang. Tangan itu suatu saat bisa memegang pil, tetapi pil itu bisa untuk menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga bisa untuk menyembuhkan orang. Tangan-tangan itu bisa untuk memainkan piano di gereja, tetapi bisa juga untuk memainkan alat-alat judi. Bisa untuk menyakiti orang, memukul orang, tetapi bisa juga untuk memberkati orang. Jadi ini tangan-tangan masa depan. Dan kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tangan-tangan ini itu seperti yang sebelahnya itu. Seperti yang sebelahnya itu. Itu meminta orang, meminta kita untuk menuntunnya. Kita yang bisa menuntunnya, mengarahkannya ke masa depan. Karena itu adalah tangan-tangan masa depan. Dan yang terjadi pada Eli, yang terjadi pada Elkana, persis semacam ini. Eli membawa anak-anaknya, menuntun anak-anaknya, bahkan mungkin membiarkan anak-anaknya tanpa bimbingan. Sedangkan Elkana, sedangkan ia membawa anaknya ke jalan yang benar, sehingga Samuel ini menjadi seorang seorang nabi di kemudian hari. Kira-kira itu yang bisa kita renungkan dari pelajaran Eli dan kegagalannya sebagai seorang ayah. Demikian dan terima kasih.